إن الحمد لله نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا حمدا يليق بجلاله الكريم وعظيم سلطانه حمدا يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى حمدا كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا هو رسوله وخليله وصفيه نبيا ولا رسول بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Alhamdulillah, pada siang kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertafakuh fiddin, mendalami uh, ilmu agama bersama-sama untuk saling mudzakar, saling mengingatkan dan yang lainnya akan sesuatu yang mahal di dunia itu belajar hati Islam ini lewat memperbanyak dan selalu mempelajari ilmu agama. Baik, untuk mempersiapkan waktu, insyaAllah waktu kita sampai jam 2. Saya mohon izin. Uh, Kemarin pembahasan sebelumnya kita sampai pada perkataan beliau itu tentang syair. Qad takhallalta maslakar ruhi minni wa bidha summiyal khalilu khalila ila fi asli al-hubbi fa innahu عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. Di sini Ibnu Taimiyah membahas seputar masalah ya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa qala li-aliyin. Ini beliau masih memaparkan beberapa dalil terkait dengan mahabbah, bahwa aslul mahabbah, asal daripada sifat cinta itu bisa dibagi dia. Kalau cinta itu bisa dibagi selama dia belum sampai kepada puncak khullah khalil, yang dimana sifat ini seorang hamba tidak bisa lagi membagi khullah itu kepada orang lain. Di khullah ini murni untuk Allah Subhanahu. Adapun mahabbah ini masih punya tempat karena dia memang di bawah tingkatan daripada al-khullah tadi. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memaparkan beberapa dalil untuk membuktikan bahwa cintaan boleh dibagi. Cinta kepada Allah juga pada cinta manusia. Tapi kalau khullah itu sudah tidak bisa dibagi. Khullah itu hanya diberikan murni mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi celah untuk dimasukkan selain Allah. Maka disebut khullah, yaitu celah pun tertutup. Ya, sudah full penuh dengan untuk Allah. Adapun mahabbah tidak. Mahabbah tidak demikian, dia di bawah al-khullah. Ya, sekalipun secara terjemahan ya khullah itu cinta sama dengan mahabbah. Cuman dalam prakteknya, kenyataannya khullah sama mahabbah itu beda. Bahasa Arabnya masing-masing. Tapi kalau bahasa kita cuma cinta saja. Khullah ya cinta, mahabbah ya cinta. Karena memang bahasa kita ini miskin. Beda dengan bahasa Arab, itu bahasa yang kaya. Sehingga setiap perubahan perbuatan hati itu memiliki nama yang tidak kita temui di bahasa yang lain. Salah satunya adalah tingkatan mahabbah. Kemudian kemarin disebutkan oleh beliau ketika dalil tentang mahabbah itu bisa dibagi, ya, dan tidak menafikan saat kita cinta kepada makhluk, tidak serta-merta menafikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang cinta itu bisa dibagi. Sebagaimana hadis Amr bin As, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Amr bin As mengatakan, Ayyun nasi ahabbu ilaika? Siapakah orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Aisyah tu. Maka Rasulullah mengatakan Aisyah. Qala fa minar rijal. Dari paling kau cintai? Qala abuha. Di Aisyah dari kalangan wanita paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana Muslim saat dia mendengar hadis ada orang-orang tertentu lebih dicintai oleh Rasulullah daripada yang lain. Maka seorang Muslim juga harus lebih cinta kepada Aisyah daripada perempuan-perempuan yang lain. Ter, Sekalipun itu istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Mengikuti kecintaan Rasulullah. Begitu juga dari kalangan laki-laki. Kita harus lebih cinta Abu Bakar daripada Ismail. Kenapa? Itu bisa dibagi dia. Kita berikan kepada Abu Bakar, kita berikan kepada Umar, kepada Uthman, kepada semua sahabat. Tapi tentu ada prioritas, yaitu Abu Bakar, orang yang paling dicintai oleh Nabi. Maka secara otomatis kita juga orang beriman harus lebih cinta Abu Bakar daripada sahabat yang lain. Kenapa Rasulullah lebih cinta Abu Bakar? Apakah itu sekedar hawa nafsu? Tidak. Abu Bakar. Karena memang Abu Bakar layak untuk lebih dicintai oleh Nabi dan juga oleh semua orang beriman. Rasulullah pernah mengutarakan alasannya kenapa dia lebih mencintai Abu Bakar. Kata Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Abu Bakar sama Umar tengkar gara-gara ucapan Abu Bakar buat Umar tersinggung. Kemudian Abu Bakar minta maaf dan Umar tidak memaafkan karena mungkin saat itu masih emosi dia. Sampai Umar masuk ke rumahnya didatangi oleh Abu Bakar, dia minta maaf. Umar pun tidak mau memaafkan sampai Umar menutup pintunya. Pergilah Abu Bakar menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar menyesal, kemudian dia datang. Itu ketika Umar datang, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung memarahi Umar. Jadi bukan Abu Bakar yang dimarahi. Umar langsung dimarahi. Kenapa kau membuat saudara? Kata Rasulullah kepada Umar. Kenapa kau memarah wahai Umar? Wahai Ibnu Khattab. Abu Bakar karena dia merasa dia yang sakit hati. Maka dia minta jelaskan kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya yang duluan membuat dia marah. Ya Rasulullah, bukan dia yang salah. Tapi Nabi sampai 3 kali mengatakan, tidak menghiraukan ucapan. Nabi selalu mengatakan sampai 3 kali, kenapa saudara saya marah? Setelah Nabi mengatakan seperti 3 kali kepada Umar, maka Nabi menjelaskan, wahai sahabat, kata Nabi, ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian saya sampaikan kepada utusan Allah, kadzabtumuni, saya dusta, illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar langsung percaya. Kemudian ketika saya minta untuk diarahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalian semua enggan kecuali Abu Bakar. Maka Nabi SAW mengungkapkan di hadapan para sahabat semua. Kata Nabi SAW, inna amanna nasi fi malihi wa fi nafsihi wa fi waqtihi. Inna amanna nasi fi malihi wa nafsihi Abu Bakr radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pemberiannya untuk agama ini, baik itu dari sisi tenaga, sisi waktu, bahkan dari pikiran, sampai dari harta yang mengalahkan Abu Bakar. Nabi mengatakan, mengutarakan alasannya kenapa Abu Bakar lebih saya cintai. Itu karena Abu Bakar orang yang paling banyak pengorbanannya terhadap agama ini. Jadi Nabi saat mencintai Abu Bakar, bukan mentang-mentang karena dia mertuanya, atau karena teman akrab. Memang Abu Bakar layak untuk lebih dicintai,
terhadap agama Allah daripada sahabat yang lain. Ketika semua orang mendustakan Nabi, Abu Bakar mengatakan, engkau benar Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat Nabi mencintai lebih cinta kepada Abu Bakar, maka kita pun orang beriman harus lebih cinta Abu Bakar daripada Umar bin Khattab. Jadi jangan sampai salah. Umar lebih kita cintai daripada Abu Bakar, tentunya itu keliru. Ya. Berarti kita salah menempatkan. Jadi ini dalil bahwa tanya dia baik kepada Aisyah, dia baik kepada bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Juga secara otomatis Nabi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Tapi khullah tidak bisa dibagi. Cinta derajat khullah tidak bisa dibagi. Kemarin hadisnya Nabi mengatakan andaikan cinta khullah maka saya kasih kepada Abu Bakar. Takhadtu Abu Bakrin khalil. Akan saya ambil Abu Bakar sebagai khalil. Walakin ukhuwatun fil Islam. Hanya saya bisa kasih cinta. Khullah tidak bisa. Khullah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang selanjutnya dipaparkan Taimiyah rahimahullah wa qala li Ali. Khaybar juga. Ketika Ali lagi sakit mata. Saat itu Nabi ingin menunjuk komandan untuk satu pasukan. Komandan ini dicintai Rasulnya dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepada komandan. Sehingga semua para sahabat itu berangan-angan. Dialah orangnya yang besok dikasih bendera oleh Nabi SAW. Di Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, "La'utiyanna ar-rata ghadan rajul hibbullah wa rasulahu." Besok benar-benar serahkan ya, bendera kepemimpinan di dalam peperangan ini kepada seorang hamba yang dia itu cintanya. Tak cukup sampai Rasul. Dia juga cinta sama dia. Itu mengaku cinta, kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta sama Allah, Allah cinta sama kita. Kita cinta sama Nabi, Nabi juga cinta sama kita. Kita mengaku cinta, Allah tidak cinta kita. Kita mengaku cinta sama Nabi, Nabi tidak cinta sama kita. Ini cinta seperti ini tidak akan memberikan makna amalan soleh. Sama seperti ahli kitab. Mereka mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibbahu. Kami ini anak pilihan, orang pilihan dan kekasih-kekasih Allah. Kata Allah, "Falima yu'adzibukum." Kalau kalian Allah, kenapa kalian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kasih mengadab kekasih. Itu berarti dan rajulan yuhibbu wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Talu dzalika lil katsir. Besok akan saya berikan sebuah bendera kepemimpinan dalam peperangan ini seorang hamba yang dia itu cinta Allah dan Rasulnya, Allah pun dan Rasulnya cinta sama dia. Siapa orang tersebut? Ali bin Abi radhiyallahu anhu. Nah ini Nabi itu membagi cintanya. Bisa memberikan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Tentunya karena amalannya. Karena amalan Ali radhiyallahu anhu. Wa amthalu dzalika katsirun. Ya, dalil semacam ini banyak di dalam Al-Qur'an juga di dalam hadis yang menyimpulkan bahwa amalan cinta bisa dibagi. Tapi amalan khullah tidak ada dalilnya bisa dibagi. Baik dari Al-Qur'an atau sallallahu alaihi wasallam. Waqad akhbara ta'ala annahu yuhibbul muttaqin, yuhibbul muhsinin, wa yuhibbul muqsitin, wa yuhibbut tawwabin, wa yuhibbul mutatahhirin, wa yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Subhanahu sungguhnya dia yuhibbul muttaqin, cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Sinin, Allah cinta kepada orang-orang yang selalu wa yuhibbul muqsitin,
Allah cinta dengan orang yang selalu adil. Wa yuhibbut tawabin. Allah cinta dengan orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang selalu mensucikan dirinya dari dosa. Alladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Dan Allah cinta kepada hamba-hamba saffan dengan membuat barisan ka'annahum bunyanun marsus. Bahkan posisi mereka bari kokoh. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbun." Maka Allah akan mendatangkan di mana kaum itu mencintai Allah dan Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai. Faqad akhbara bi mahabbatihi li ibadihi al-mu'minin. Allah juga mengabarkan bahwa Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman dan mencintai hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Sampai Allah mengatakan walladzina amanu wa mahabbatil mu'minina lahu. Dan Allah juga mengabarkan bahwa orang beriman itu cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah daripada orang kafir. Daripada orang kafir. Di sini dipaparkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa kecintaan Subhanahu wa taala kepada hamba itu banyak macamnya. Ya, banyak macam. Tapi wa ammal khullah fa khassah. Adapun khullah, cinta khullah itu adalah cinta khusus. Tidak banyak orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dua hambanya, yaitu Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Adapun cinta Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya diberikan kepada orang beriman semuanya. Dan tentunya kadar kecintaan itu sesuai dengan kadar ketakwaan seorang hamba. Kadar ketakwaan seorang hamba. Walladzina amanu wasyaddu hubban lillah. Dan orang beriman besar cintanya kepada Allah daripada orang kafir, orang musyrik. Orang musyrik itu juga cinta sama Allah. Tapi sekali lagi cintanya sudah terbagi. Sebagian dikasih ke patung, sembahan selain Allah, sebagian dikasih ke Allah. Kalau orang beriman tidak. Orang cintanya dikasih semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu cinta kepada Allah itu tidak. Allah mengatakan lebih dahsyat, lebih besar cintanya kepada Allah itu daripada orang musyrik. Orang musyrik sudah sebagiannya dikasih kesembahan selain Allah. Wa qawlu ba'dhin nasi inna Muhammadan habibullah. Ini Ibnu Taimiyah ingin meluruskan yang sudah masyhur viral di tengah masyarakat. Ya mungkin di zaman ini Allahu a'lam, saya belum pernah dengar. Tapi beliau ini menukil fakta ya di zamannya. Beliau menukil perkataan sebagian orang awam. Ini perlu diluruskan. Meluruskan atau ucapan yang tidak benar terkait dengan masalah kecintaan ya di dalam agama. Wa qawlu ba'dhin nasi inna Muhammadan habibullah wa Ibrahim khalilullah. Adapun ungkapan sebagian orang, kata beliau, bahwa Muhammad itu habibullah. Habib itu berarti dari kalimat mahabbah. Habibullah, sementara Ibrahim khalilullah. Jadi orang awam di zamannya itu banyak yang mengatakan, beranggapan bahwa kalau Nabi itu derajatnya Habib. Ya. Kalau Habib berarti lebih rendah. Kemudian Ibrahim Khalilullah. Ya, dari khullah. Jadi secara zahirnya mereka memahami bahwa kalau Nabi itu derajatnya di sisi Allah itu mahabbah saja. Ya. Kecintaan yang biasa. Adapun Ibrahim itu sampai kepada khullah. Nah ini banyak kata Ibnu Taimiyah wa dhannuhu anna al-mahabbah fawqa al-khullah. Karena mereka salah memahami makna mahabbah. Jadi mereka mengira mahabbah itu di atas khullah, tingkatan khullah. Qaulun dhaif. Ini sebuah
argumen atau sebuah pendapat yang sangat lemah. Dia keliru. فإن محمدا أيضا خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. Karena Nabi juga sama Khalilullah, sebagaimana hadis-hadis yang sangat banyak masyhur ya di kalangan ahli bahwa Nabi juga Khalilullah. Wa ma yurwa anna al-Abbas yuhsharu baina habibin wa khalil wa amthalu dhalika fa hadithun mawdu'ah. Ya, kemungkinan besar tersebarnya istilah seperti itu di kalangan orang awam di zaman itu karena ada riwayat yang mengatakan Abbas nanti itu akan dikumpulkan, dibangkitkan pada mahsyar itu antara Habib sama Khalil. Ya, Habib sama Khalil. Ini ada riwayat seperti itu. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan seperti ini yaitu fa hadits maudhu'ah. Ini hadis maudhu'. Hadis maudhu'. Ini kita hidup di zaman di mana penelitian terhadap hadis itu sangat lemah sekali sehingga kita sangat berhati-hati melakukan satu amalan karena disayangkan kalau kita ini sudah capek, energi sudah habis bertahun-tahun mengamalkan satu amalan sementara pondasi dalilnya itu ternyata lemah, apalagi sampai palsu. Ya waliyadzubillah. Maka kita amalkan yang sudah disepakati oleh ulama dalilnya, kesahihannya. La taslu aitamad 'alaiha. Jadi hadis yang tadi tidak bisa dijadikan sandaran di dalam beragam karena hadisnya maudhu', hadis dibuat-buat. Wa anna min mahabbatillah ta'ala mahabbatu ma ahba. Dan sudah kita jelaskan Taimiyah pada pembahasan sebelumnya bahwa konsekuensi daripada kecintaan kepada Allah adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kesatuan ya. Kepada Allah pasti mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Tidak mungkin seseorang itu ya di dalam agama dia cinta kepada Rasul tapi melakukan sesuatu yang tidak dicintai oleh Rasul. Pasti. Hanya kalau ada dalam faktanya kalau ada seperti orang mengaku cinta kepada Rasul, kalau dia mengamalkan sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah, berarti itu cuman dia yang mengatakan cinta tapi tidak cinta dia. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan kalau cinta kepada Allah itu secara otomatis tidak bisa dipisahkan, dia pasti mencintai apa yang dicintai Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi sahihaini tertera di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajad halawatal iman." Ini hadisnya juga sudah dibawakan oleh Ibnu Taimiyah. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara itu ada pada diri seseorang, wajada halawatal iman. Maka dia akan merasakan lezatnya iman. Man kana Allah wa rasuluhu mimma siwahuma. Yang pertama Rasulnya lebih lain keduanya. Poin pertama ya. Yang kedua, wa man kana yuhibbul, dan orang yang mencintai orang lain, dia tidak mau mencintainya kecuali berarti karena kesolehannya, bukan karena yang lain. Wa man kana yakrahu, yang ketiga, wa man kana yakrahu ay yarji'a fil kufri ba'da an qadahu Allah minhu kama yakrahu ay yulqa finnar. Dan orang yang takut, itu orang yang takut untuk kembali kepada kekufuran. Dia takut, benci. Sekedar benci dia. Dia benci sekali untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari kufuran itu, sebagaimana bencinya dia andaikan dia dilempar ke dalam api. Seperti itu dibandingkan perbandingannya. Saking bencinya dia sama kekufuran. Itu ukuran standarnya sama seperti dia benci andaikan dia dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Bagaimana dia takut untuk dibakar dengan api, dia takut kepada kekufuran. Ini yang kita
juga harus tanamkan bahwa kekhawatiran kekufuran itu bagian daripada iman. Itu diungkap oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dalam Kitabul Iman, babu man kariha ayyuda fil kufri kama yukrahu ay yulqa fin nari minal iman. Orang yang selalu khawatir terjatuh ke dalam kekufuran, ke dalam kesyirikan, itu bagian daripada iman. Kekhawatiran itu bagian daripada iman. Itu amalan hati. Orang yang merasa aman itu yang bahaya. Kita mendengar ada sebagian dai yang menyampaikan bahwa ngapain kita takut terjatuh ke dalam kesyirikan, sementara Nabi bukan kesyirikan yang khawatir, akan tetapi dunia yang dibukakan kepada mereka, akhirnya mereka berlomba-lomba. Nah ini menyimpulkan bahwa tidak perlu kita takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Nabi aja sudah merasa aman. Masa kita merasa takut? Nah, ini dia cuma baca satu hadis, kemudian disimpulkan tidak baca hadis yang lain. Nabi Ibrahim dikisahkan oleh Allah, Rabbi wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dan keluarga keturunan saya dari penyembahan berhala. Ibrahim Khalilur Rahman. Kasih Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada kekhawatiran. Kenapa dia berdoa? Karena dia khawatir. Kekhawatiran itu justru itu bagian daripada keimanan. Orang itu semakin tinggi, ya semakin derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin khawatir. Kekhawatiran itu adalah buah daripada kemurnian tauhid seseorang. Tapi sebaliknya orang yang merasa aman itu tidak beres tauhid. Akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perhatikan, jadi sebelum saya baca Ibnu Taimiyah rahimahullah, saya ingin menyampaikan sedikit mukaddimah dari pembahasan belajar kitab. Jadi kita langsung mendengar sendiri ungkapan ulama, ya, bukan tematik ya. Tapi sendiri kita mendengar bagaimana para ulama itu menuangkan waktunya ilmunya dalam bentuk tulisan. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala termasuk ulama yang banyak membahas juga masalah hati. Maka lahirlah muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan beliau juga itu di zamannya, jadi selain beliau itu memberantas kebid'ahan dan selalu melawan ahli bid'ah, juga di zamannya beliau orang-orang Yunani yang selalu di filsafat, ahli kalam, itu diberantas oleh beliau semua. Sehingga istilah-istilah yang digunakan oleh mereka juga dibantah. Ya, teori-teori penemuan orang filsafat itu dibantah oleh Ibnu Taimiyah dengan ayat. Karena filsafat itu ya rujukannya cuma akal. Sehebat apapun, seindah apapun itu sebuah kesimpulan orang-orang filsafat, maka tidak masih ada peluang celah untuk keliru ya kesimpulannya, kecuali berdasarkan. Maka di sini Ibnu Taimiyah akan membahas keliruan ahli filsafat terkait dengan masalah mahabbah, yaitu kecintaan. Baik, kita dengarkan. Akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi thalatha man kunna fihi wajada. Nabi di sini dalam hadis ini jelas ya dengan terang tegas menyampaikan bahwa barang siapa yang pada dirinya ada tiga perkara ini, terdapat pada dirinya tiga perkara ini, maka apa selanjutnya? Maka akan muncullah dan yang selanjutnya, yaitu merasakan kelezatan iman. Nah, wajdal halawati bisyai'i, lianna wajdal halawati bisyai'i yatba'ul mahabbata lahu. Mendapatkan sesuatu itu lahir setelah mahabbah. Jadi Ibnu Taimiyah ingin mengurutkan kelezatan itu dirasakan oleh seorang hamba. Ya. Habba syai'an aw ishtahahu idza muraduhu fa innahu yajlul halawata wal ladzata bidzalika. Jadi barang siapa yang
cinta dengan sesuatu, istahahu atau menginginkan sesuatu. Ini langkah pertama. Idza hasala lahu muraduhu, apabila keinginan dia itu sudah terpenuhi, dia dapatkan. Fa innahu yajidul halawata, maka saat itulah muncul kelezatan. Ya, kenikmatan, wal ladza, kelezatan, wasurur, dan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu dan kelezatan itu tidak bersamaan dengan mahabbah, atau tidak muncul bersamaan dengan terdapatnya apa yang kita inginkan. Subhanallah. Ya, ini sangat Ibnu Taimiyah rahimahullah penjelasan tentang apa? Bagaimana proses, ya, urutan antara mahabbah sama, mengatakan walladzatu amrun. Jadi kelezatan, nikmat itu amrun, sebuah perkara, yahsulu, itu lahir, daim, itu lahir setelah didapatkannya sesuatu yang dicintai, al-mahbub awil mustaha, al-mahbub awil mustaha. Jadi urutannya seperti itu, ya. Cinta dulu, baru setelah itu cinta, maka al-idrak, kita saat mencintai sesuatu itu tidak mungkin ledat, ya. Yang kita rasa, kita mencintai pada kelezatan, bukan. Itu kata ulama rahimahullah, itu bukan kelezatan. Itu adalah bagian daripada apa namanya, pengaruh daripada mahabbah itu tadi. Ya, pengaruh dari mahabbah. Nah, ini banyak orang tidak bisa membedakan antara kelezatan dengan apa? Dengan kecintaan itu sendiri. Kecintaan itu sendiri itu bukan kelezatan. Jadi kelezatan pertama itu mahabbah. Baru setelah mahabbahnya nanti, mahabbah itu kan keinginan, ya, kesukaan, keinginan terhadap sesuatu, itu mahabbah. Ketika didapatkan, yang kedua setelah keinginan itu ada, maka ada namanya al-idrak atau al-husul. Bagaimana yang kita inginkan itu kita dapatkan. Kita dapatkan. Maka lahirlah setelahnya yang ketiga, al-halawatu, al-ladzah, yaitu kelezatan. Di prosesnya itu ada tiga, itu harus dilewati. Tidak mungkin ada ladzah sebelum ada mahabbah. Itu tidak mungkin. Ada kelezatan di dalam beribadah, sampai apa? Sampai kita merasakan mahabbah. Karena lezat itu lahir daripada buah mahabbah. Kemudian kelezatan itu pun sendiri, itu akan bisa lahir sampai ada husul. Ya, artinya apa yang kita cintai. Dan di sini dia akan apa namanya, meluruskan apa pemahaman atau istimbatnya orang-orang filsafat. Beliau mengatakan seperti ini, wa man qala innal ladzata idrakul mulaim kama yaquluhu man yaquluhu minal musifati wal atibba'i. Nah, ini sampai kata Ibnu Taimiyah, adapun orang yang mengatakan sesungguhnya kelezatan itu, itulah idrakul mulaim, idrakul mahbub, bahwa lezat itu adalah mendapatkan apa yang disukai. Jadi kama yaquluhu man yaquluhu minal mutafalsifah, seperti anggapan orang-orang filsafat. Di filsafat itu punya anggapan, ya subhanallah ya. Orang filsafat ini kan terkenal dengan cerdas, IQ-nya, akalnya. Tapi secerdas-cerdasnya akal dia, itu bisa keliru. Bagaimana dia menafsirkan bahwa kelezatan itu tidak bisa dia temukan lewat cerdasnya menurut mereka, ya. Jadi dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Mereka menyimpulkan, orang-orang filsafat itu menyimpulkan, kelezatan itu adalah saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itulah kelezatan. Itulah kelezatan, mendapatkan apa yang disukai. Wal atibba, dan ini juga ternyata kesimpulan para tabib, ya, para dokter di zaman itu. Ya, kita tahu nama biasanya IQ-nya di atas rata-rata. Ya, dokter rata-rata cerdas. Ada dokter yang cerdas, biasanya akal apa IQ yang masuk ke dokteran, karena memang dibutuhkan kecerdasan,
karena terkait dengan organ tubuh manusia, makhluk hidup. Fatal kalau dia IQ-nya kurang. Nah, sampai sehebat-sehebatnya dokter juga, sama filsafat terkenal orang yang hebat, orang yang menuhankan akal, cerdas menurut sebagian orang. Itu apa bisa salah menyimpulkan sesuatu. Karena memang amalan hati ini sempurna untuk menjelaskan ya Al-Quran. Manusia itu sehebat apapun akalnya, kecerdasannya tidak untuk menjelaskan. Sampai dokter pun itu terkadang penemuan-penemuan mereka terbantah oleh Al-Quran. Itu banyak. Kayak sekarang ini kan sudah mulai yang ngambil jurusan kedokteran itu disyaratkan, kalau di Timur Tengah sudah mulai disyaratkan hafal Quran. Karena mereka akan menggali Al-Quran kebanyakan sekarang. Bukan di penemuan-penemuan orang-orang barat ya. Nah, di sini Ibnu Taimiyah mengatakan, adapun orang yang mengatakan kelezatan itu adalah saat mendapatkan mendapatkan apa yang diinginkan, idrakul mulaim atau al-mahbub, itulah yang disebut dengan kelezatan. Bagaimana kesimpulan orang ahli filsafat dan para dokter, faqad ghalita fi dzalika bayyinan. Maka sungguh kesimpulan itu sebuah kesimpulan yang salah jelas ya. Bayyinan itu maknanya adalah sebuah kesalahan yang fatal, jelas, tidak bisa terbagi kesalahan saking salahnya. Ibnu Taimiyah menjelaskan. Ibnu Taimiyah dari mana dia bisa menyalahkan mereka sementara mereka dari ayat, dari hadis ya. Di hadisnya tadi Nabi mengumumkan, di ayat juga akan dia bawakan bahwa ada 3 istilah yang dibawakan di dalam syariat, dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW, yang mereka berurutan tiga-tiga itu. Tidak bisa urutannya itu dirubah. Karena kalau dirubah nanti salah kita memahami. Satu mahabbah, kemudian setelah itu al-husul atau idrakul mahbub. Yang ketiga akan lahir al-ladzah, al-halawa, al-surur. Ya, akan lahir. Maka beliau mengatakan, fa'innal idraka wassatu bainal mahabbati wal ladzah. Ini kesimpulannya ini. Karena sungguh al-idrak mendapatkan sesuatu yang kita ini sebuah proses. Ini sebuah proses yang terletak antara mahabbah sama ladzah. Yang prosesnya terletak cinta sama kelezatan. Jadi tidak mungkin al-idrak itu apa? Al-ladzah itu tidak mungkin mendahului al-idrak. Ya, itu tidak, urutannya memang mahabbah. Al itu yawassatu bainal mahabbati wal ladzah. Jadi posisi daripada mendapatkan apa yang kita sukai, yang kita cintai, yang kita senang itu posisinya terletak antara cinta sama kelezatan. Cinta dulu, baru muncul al-idrak, baru muncul. Nah, karena orang filsafat kan mengatakan seperti ini, sama para dokter katanya di zamannya Ibnu Taimiyah, bahwa mahabbah langsung ladzah. Idrak sama ladzah itu disamakan. Begitu kita mendapatkan apa yang kita sukai, itu ladzatan. Kata Ibnu Taimiyah tidak. Baru setelah itu, jadi setelah mahabbah maknanya kita menginginkan sesuatu, itu proses pertama. Baru setelah itu kita mendapatkan idrak, mendapatkan apa yang kita inginkan atau husul. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Baru setelah itu akan muncul seketika juga, ya setelah itu langsung akan muncul ladzah, yaitu kelezatan. Fa innal insana mathalan yashtahi at-ta'am. Fa idza akalahu hasala lahu aqiba dzalika al-ladzah. Karena sungguhnya ini beliau ingin menyederhanakan pembahasan ini dengan membuat sebuah permisalan. Karena memang segala al-ma'ani, sesuatu yang tidak nampak itu ya, itu biasanya dibuat semacam perumpamaan. Seperti Nabi sering juga memberikan perumpamaan kepada para sahabat. Orang muslim diperumpamakan dengan sebuah pohon korma. Persatuan kaum muslimin diperumpamakan dengan sebuah bangunan. Islam juga, rukun Islam diperumpamakan sebagai sebuah bangunan. Itu semuanya ma'ani. Ya, untuk memudahkan orang mukhatab yang diajak bicara itu paham makna yang ingin disampaikan. Ini sama. Maka Ibnu Taimiyah ingin menyederhanakan supaya lebih paham. Beliau mengatakan innal insan mathalan, karena sungguhnya seorang misalnya yashtahid ta'am, dia menginginkan makanan.
Ini mahabbah ya. Dia senang makanan. Fa idza akalahu, ketika dia memakan makanan itu, hasala lahu aqiba dzalika ladzah. Maka setelah mendapatkan, setelah makan itu baru dia merasakan kelezatan. Bukan pas mendapatkan itulah kelezatan, tidak. Falladzatu tatba ila syai'i. Falladzatu an-nadhara ila syai'i. Fa idza nadhara ilaihi ladzah. Jadi kelezatan itu dia datang setelah melihat kepada sesuatu yang disukai. Fa idza nadhara, dia sudah melihat sesuatu yang dia sukai, maka lahirlah iltadza, baru lahir kelezatan. Falladzatu tatba'un nadhara laysat nafsan nadhar. Jadi kelezatan itu datang setelah melihat. Bukan kelezatan itulah penglihatan. Kita melihat sesuatu, pemandangan misalkan. Kita kepingin melihat pemandangan yang indah. Itu namanya mahabbah, ya, mahabbah. Setelah kita mendapatkan pemandangan itu, kita lihatin. Nah, kita melihat pemandangan itu, kata idrak. Langkah yang kedua kita dapatkan. Setelah melihat pemandangan yang kita inginkan itu, ya, kita melihatnya. Saat melihat itu bukan melihat itu kelezatan, tapi setelah melihat itu lahirlah kelezatan. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah. Wa yalsat hiya ru'yatu syai'. Jadi kelezatan itu bukan memandang itu, bukan. Memandang itu awal dari kelezatan. Dia sebelum kelezatan, baru setelah kita melihat sesuatu yang kita sukai, pemandangan yang kita sukai, baru akan lahir kelezatan. Bal tahsulu aqib ru'yatihi. Begitu melihat langsung muncul yang kedua, yang ketiga yaitu kelezatan. Dan ini juga senada atau seirama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala itu membedakan antara makna cinta sama Allah sendiri, itu membedakan. Ini yang disalahpahami oleh ahli filsafat sama para dokter, yang mereka menyamakan antara apa? Asyahiyah al-idrak itu dengan talazzu. Wa qala ta'ala wa fiha ma tashtahihi al-anfus. Di dalam surga itu ada semua yang diangan-angan, yang diinginkan oleh jiwa. Itu Allah mengabarkan. Yang diinginkan oleh jiwa. Wa dzul a'yunu, dan kelezatan mata. Ya, setelah mandang pemandangan di dalam surga, maka akan lahir setelahnya kelezatan. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hada jami'u ma yahsulu lin nafsi min al-ladzat. Jadi semua kelezatan yang kita dapatkan oleh jiwa manusia melewati proses ini semua. Ya. Mahabbah, idrak sama ladzat. Urutannya seperti itu. Wal alam, dan begitu juga rasa sakit. Ya. Rasa sakit yang kita derita, yang kita dapatkan juga sama prosesnya. Min farahin wa husnin, dari rasa gembira dan sedih, prosesnya sama, yaitu melewati apa? Kalau mahabbah berarti kebencian. Nah, kita benci dengan sesuatu. Alam sakit, enggak. Apakah itu sudah kesedihan? Tidak. Kemudian setelah kita mendapatkan apa yang kita benci itu, maka lahirlah setelahnya alam, yaitu rasa sakit. Jadi bukan mendapatkan itu sakit, tidak. Rasa sakit itu kita dapatkan setelah mendapatkan apa yang kita benci. Ya, itu bahasa ininya. Hanya seperti itu ya. Wa nahu dzalika yahsulu bisyu'uri bil mahbub atau syu'uri bil makruh. Jadi orang itu pertama kan bil mahbub, apa yang dia sukai, bil makruh. Wa laysa huwa al farah wal huzn. Jadi merasakan apa yang dicintai
dan merasakan apa yang dibenci, bukan itu kegembiraan dan kesedihan. Jadi kegembiraan itu datang setelah kita mendapatkan apa yang kita sukai. Ya. Jadi cinta, idrak, kemudian al-farah, yaitu kegembiraan. Husn juga sama. Maka beliau melanjutkan, jadi intinya itu seperti itu. Memang kalau masalah amalan hati ini kan sensitif ya. Jadi nanti kita ini setelah mendapat maklumat ini selalu perhatikan lah ya. Kita buktikan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dengan pembuktian itu insya Allah yatabayyan, dan akan lebih jelas lagi apa yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Fahalawatul iman al-mutadhamminatu min al-ladzati bihi wal farh yajiduhu al-mu'min wajid min halawatil iman tatba'u ka mahabbatil abdi lillahi wa umur. Maka kelezatan iman al-mutadhamminatu min al-ladzati yang terdapat dalamnya kelezatan wal farah dan kegembiraan ma yajiduhul mu'min yang didapatkan oleh orang beriman al wajid min halawatil iman yang dapatkan kelezatan iman tatba'u kamala mahabbatil abdi lillah, itu mengikuti datang setelah apa kesempurnaan kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kelezatan halawatul iman itu akan dirasakan dan muncul di dalam jiwa setelah melewati proses kesempurnaan kepada Allah dengan 3 perkara tadi. Yang pertama, takmilu hadhil mahabbah. Yang pertama, menyempurnakan kecintaan itu. Wa tafri'uha, kemudian menuangkan dalam cabang yang lain. Wa daf'u dhiddiha, dan menahan kebalikannya, menghindar dari kebalikannya. Pertama, bagaimana orang itu menyempurnakan mahabbah itu disebutkan dalam hadis tadi. Takmilul mahabbah, menyempurnakan kecintaan kepada Allah itu yang pertama ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seorang hamba itu harus lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Kalau orang sudah lebih cinta Allah dan Rasulnya, maka akan sempurnalah mahabbahnya. Maka sempurna mahabbahnya. Kemudian selanjutnya, fa inna mahabbatallahi wa rasulih la yaktafi bi aslil hubb. Karena cinta kepada Allah dan Rasul tidak cukup kita dengan sekedar pakai apa? Asli cinta tidak cukup. Harus ada peningkatan. Harus ada tahapannya. Kalau sekedar cinta yang tingkatan paling rendah tidak akan melahirkan kelezatan. Orang beriman semua cinta Allah dan Rasul. Beriman. Umumnya itu cinta Allah dan Rasul. Hanya pada dataran paling rendah, tahapan paling rendah. Sehingga Sehingga wajar kalau mereka itu tidak mendapatkan kelezatan beribadah, kelezatan berpuasa, kelezatan dalam qiraat Al-Qur'an. Tidak mendapatkan. Kenapa? Aslul mahabbah, kata Ibnu Taimiyah, itu sekedar cinta tahapan awal belum bisa melahirkan kelezatan. Sampai kapan? Sampai kecintaan mahabbah ini begitu lahir di dalam hati harus disempurnakan. Bagaimana dia sampai kepada puncak kesempurnaan, Allah dan Rasulnya sudah lebih dia cintai daripada yang lain. Nanti prakteknya kembali kepada kita masing-masing. Mahabbah la yakfi. Sekedar cinta yang masih kecil belum cukup melahirkan kelezatan. Kau wajar yang tidak senang beramal soleh, ya merasa tertekan karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya belum sempurna. Kalau sudah sempurna, pasti janji Allah SWT. Bal la budda an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ini kesempurnaannya ya. Cinta Allah dan Rasul harus lebih di atas segala-galanya. Kalau masih di bawah itu, maka kelezatan tidak akan lahir. Kemudian yang kedua, wa tafri'uha. Nah, kecintaan kesempurnaan ini, ya, yang sempurna ini pasti melahirkan. Melahirkan apa? Tafri. Tafri mana cabang. Ibaratnya tumpah dia, ditumpahkan itu. Setelah full ditumpahkan.
Gelas kalau kita isi air full dia tumpah. Nah, itu namanya tafrik. Ya, dicabangkan dia, cabangnya kemana. Tapi kalau gelas belum di pas saat kita isi masih belum full, tidak bisa dia tumpah. Maka tafriknya itu al mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Nah, saat ini pasti akan cabangnya ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Saat dia mencintai seorang, dia tidak cinta kepada orang kecuali subhanahu wa ta'ala. Itu sesuatu yang tidak bisa pisah ya. Makna perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang ingin berusaha mencintai orang lain subhanahu wa ta'ala tidak bisa. Ya, murni karena Allah dia cintanya tidak bisa. Sampai apa? Sampai yang pertama terpenuh. Sampai yang pertama terpenuh. Jadi tidak ada orang muslim yang merasa cinta kepada Allah dan Rasulnya belum sampai puncak kesempurnaan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dia tiba-tiba mencintai seorang murni karena Allah itu tidak bisa. Ya, bisa. Makanya disebutkan urut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mencintai orang lain karena Allah Subhanahu Wa Taala murni ya, murni karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada embel-embel yang lain. Itu adalah buah daripada kesempurnaan kecintaan. Buah daripada kesempurnaan kecintaan kepada Allah dan nah, baru setelah itu yang ketiga ini. Wadaf'u dhiddiha ay yakraha dhiddal iman a'zam min karahatihi al-ilqa binnar. Akan muncul setelah dua ini yang pertama terpenuhi, cintanya itu sempurna, maka akan lahir buah daripada itu, dia tidak lain kecuali karena Allah, murni. Setelah yang kedua terpenuhi, maka lahirlah yang ketiga. Dia itu merasa khawatir, merasa takut untuk terjatuh ke dalam kekufuran. Sebagaimana takutnya dia, andaikan dia dilempar ke dalam api neraka. Nah ini tiga urutan ini, itu semua berurutan. Ya, apapun yang kita usaha mencintai orang lain, ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin secara lisan bisa, tapi hakikatnya tidak akan bisa. Sampai kapan cinta kepada Allah dan Rasulnya sempurna? Sampai cinta Allah dan Rasulnya itu sempurna. Nah, begitu juga untuk berusaha melahirkan selalu ada kekufuran. Itu juga tidak akan bisa ya lahir begitu saja. Kapan lahir? Kalau kecintaan kita kepada Allah dan Rasul sempurna. Kalau belum sempurna, ya munculnya kebencian terhadap kekufuran tidak akan lahir. Ya, sekalipun dia tidak terjadi kekufuran, tapi masalah benci kepada kekufuran itu beda. Orang menjauh dari kekufuran itu lebih gampang. Ya, menjauh, tinggal menjauh, tidak melakukan kekufuran, selesai. Tapi memiliki kebencian di dalam hati terhadap kekufuran itu derajat tinggi. Derajat tinggi dia. Itu buah daripada kesempurnaan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita dapatkan di lapangannya juga banyak kaum muslimin itu dia mengaku cinta sama Allah, tetap aja senang ya. Ada yang tidak muncul kebencian terhadap kekufuran itu tidak ada. Tidak muncul. Itu buah daripada apa? Buah dari ketidaksempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah ya, ini ilmu yang sangat luar biasa dipaparkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله وكان رسول الله يحب المؤمنين الذين يحبهم الله لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله والخلة ليس لغير الله فيها نصيب. Jadi apabila kecintaan Rasul wal mu'minina apabila kecintaan kepada Rasulullah dan kepada orang beriman dan daripada cinta dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai orang beriman yang dicintai oleh Allah. Li'annahu akmalun nas mahabbatan lillah. Karena Nabi ini orang yang paling sempurna kecintaannya kepada Allah. Wa haqquhum
Dan orang yang lebih berhak untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan berhak untuk membenci apa yang dibenci oleh Allah. Jadi Nabi SAW kecintanya itu sampai kepada puncak kesempurnaan. Ya, cintanya. Sehingga apa Nabi saat cinta kepada orang beriman, itu tidak lain dan tidak bukan kecuali cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang beriman, semua orang beriman dicintai oleh Allah, Nabi, sesuai dengan kadar keimanan. Laisa li ghairi lahi fiha nasib. Ini Nabi, dia cinta kepada si fulan, cinta kepada si fulan dari kalangan orang beriman, cinta kepada Umar, kepada Utsman dan kepada semua sahabat dan kepada semua orang beriman. Tapi khullah, cinta yang sampai kepada derajat khullah Nabi tidak bisa bagi. Ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak bagian untuk orang lain. Bal qala law kuntu muttakhidan min qalila, bahkan andaikan itu bisa saya menjadikan khullah dari kalangan bumi, maka saya jadikan Abu Bakar sebagai khullah. Ulima mazidu martabatil khullah ala mutlaqil muhabbah. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa khullah sama mahabbah masih di bawah. Sehingga sallallahu alaihi wasallam selama itu dalam tingkatan mahabbah, maka dia bagi semua orang beriman sesuai dengan kadar keimanan mereka dan tingkatan mereka. Tapi khullah, puncak yang paling tinggi, Nabi tidak bisa bagi, itu hanya diberikan oleh Rasulullah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, sebagaimana tadi yang sampaikan, kita mungkin hanya sampai jam 2 ya. Saya mohon maaf karena waktunya saya potong. Baik, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Semoga kita bisa melanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Abu Arkan. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik wa sallallahu ilaik atas ilmu yang Allahumma telah disampaikan oleh amin. Ustaz Abu Aiman. Jazakumullah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, Amin amin ya Allah. dan didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik pada kita semua. Amin Allahumma amin. Tapi Ustaz, mungkin nanti ini Ustaz, Van, sebentar lagi mungkin Ustaz ada yang mau ditanyakan sebentar. Tadi Ibu Meti info juga karena kalau Sabtu depan itu pada jadwal yang sama ada jadwal daurah juga Ustaz. Ini baiknya kajian selama Ramadan, apakah kita ganti jamnya atau bagaimana Ustaz? Atau nanti akan Oh gitu. dikabarkan lagi Ustaz? Nanti Apa? dirembukin. Oh, taib Ustaz. Taib. Nah, itu aja Ustaz. Cari nanti kita putuskan sekarang ternyata benturan. Iya. Baik. Nanti Taib, insya taib, Allah menyusul taib, infonya. Insya taib Allah. Ustaz. Baik, kita akhiri majelis ini Baik. Barakallah. dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa Subhanakallahumma. anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Allahumma amin. Barakallahu fikum.